Apa aja sih syarat-syarat untuk mengajukan KPR? Dan sebetulnya bagaimana proses KPR itu berjalan? Yuk simak video ini, jangan di skip ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen buat kamu yang baru bergabung di channel Fikriko. Sebelum kita lanjut ke pembahasan KPR itu sendiri, ada baiknya kita ketahui dulu apa saja metode pembayaran untuk kepemilikan rumah. Yang pertama adalah cash. Yang kedua adalah cicilan bertahap atau cash bertahap. Biasanya langsung ke developer. Yang ketiga adalah kredit pemilikan rumah atau apartemen atau rumah susun. Lanjutnya yang keempat adalah multi finance, dimana kalau kalian sobat-sobat punya masalah dengan slick BI checking, maka bisa dibantu dengan lembaga keuangan ini yang sifatnya contohnya seperti BPR atau bank perkreditan. Jadi kalau ada masalah dengan slick BI-nya, kemungkinan kalian bisa dibantu atau diakomodir melalui akses pelayanan multi finance ini. Yang jelas ada beberapa perbedaan dari fasilitas yang diberikan dari bank. Nah, kita lanjut ya ke syarat apa saja untuk mengajukan KPR. Di dalam proses pengajuan KPR ini terbagi dua, yaitu memenuhi syarat umum dan yang kedua pengumpulan dokumen. Yang pertama, syarat umum dari seorang nasabah atau pengajuan KPR ialah nomor 1, warga negara Indonesia, baik itu kamu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Hanya perbedaannya, kalau kamu sebagai karyawan, minimal masa kerja kamu adalah 2 tahun. Sementara kalau sebagai pengusaha, masa kerja atau masa usahanya minimal sudah 3 tahun. Lalu yang kedua adalah syarat umum usia, di mana kalau sobat sebagai pengusaha, minimal usianya sama dengan pengusaha, yaitu 21 tahun. Tapi maksimum pengajuan kalau kita sebagai pengusaha adalah 65 tahun, sementara kalau sobat sebagai karyawan, di maksimum 55 tahun. Oh ya, jika masa kerja sobat yang sebagai karyawan belum mencapai 2 tahun, maka dibutuhkan surat keterangan atau paklaring dari perusahaan sebelumnya ya. Syarat selanjutnya adalah DBR atau debt budget, adalah kemampuan konsumen terhadap cicilan atau perbandingan antara pinjaman berjalan dengan income yang didapatkan. Income harus tercermin dalam rekening. Jadi kalau seumpama sobat sebagai pengusaha dan penghasilannya rata-rata dari cash, maka sebaiknya segera masukkan ke dalam rekening yang aktif. Karena mau tidak mau untuk pengajuan sebuah KPR, maka semua income dan pemasukan lain-lain itu harus tercermin di dalam rekening. Nah, adalah slick BI checking, di mana kita mempunyai data pinjaman atau kreditan di Bank Indonesia, termasuk lancar. Jadi kalau ada masalah, seumpama ada mandek atau kredit macet dan kurang lancar, maka pertimbangan untuk di ACC atau approval dari bank sendiri adalah pertimbangannya kecil. LTV atau loan to value, di mana ini adalah kemampuan pemberian plafon dari bank itu sendiri. Jadi itu tadi adalah syarat-syarat umum untuk proses pengajuan KPR. Apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, maka tahap selanjutnya adalah pengumpulan dokumen. Nah, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk nasabah agar pengajuan KPR-nya berjalan lancar? Pertama, untuk status sebagai karyawan, maka diperlukan fotokopi rekening 3 bulan terakhir. Yang kedua, slip gaji 3 bulan terakhir. Yang ketiga adalah surat keterangan bekerja, dan yang selanjutnya adalah surat referensi apabila masa kerjanya belum mencapai 2 tahun. Yang selanjutnya adalah NPWP. Nah, untuk yang sebagai pengusaha, rekening korannya harus minimal
minimal 6 bulan dan harus ada SIUP atau surat keterangan domisili perusahaan. SIUP itu surat izin usaha ya. Dan yang ketiga adalah fotokopi akta pendirian PT atau perubahannya. Dan yang keempat adalah laporan keuangan atau laba dan neraca. Dan yang kelima NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari perusahaan. Tahapan yang berikutnya adalah analisis oleh pihak bank, di mana nanti akan dicek plafon KPR atau LTV tadi, loan to value, besar presentasi pinjaman dari bank terhadap nilai aset. Berbeda-beda jumlahnya tergantung dari kebijakan bank atau developer itu sendiri. Semakin besar pula DP-nya, semakin panjang KPR, semakin besar pula jaminannya. Analisis rasio kewajiban atau perbandingan antara kredit berjalan dengan kemampuan dari si nasabah itu atau penghasilan yang dia peroleh selama bulan berjalan. Yang selanjutnya adalah slip DI, di mana status kredit atau status perbankan di Bank Indonesia harus lancar. Untuk pasangan suami istri, apabila kalian sudah menikah dan salah satu pasangannya pun memiliki kredit bermasalah atau kurang lancar, bisa jadi itu pertimbangannya akan sulit untuk di-approve dari pihak banknya. Lalu yang keempat, verifikasi, di mana pihak analis dari bank akan mengecek ke tempat kerja, ke kantor, ke tempat usaha, juga ke lingkungan sekitar, entah itu melalui kunjungan langsung atau per telepon dan lewat tetangga. Nah, setelah semua syarat terpenuhi, ada dua kemungkinan antara approve atau ditolak. Apa saja sih hal-hal yang membuat pengajuan KPR kita ditolak? Itu akan kita bahas di short video selanjutnya. Apabila pengajuan KPR kita diterima atau approve, maka apa saja biaya yang harus kita persiapkan akan kita bahas juga di video short selanjutnya. Check it out!